Somat provokasi umat, soal batalnya haji, tuduh pemerintah gunakan dana, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Metropolitik. Rupanya terkait keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021 masih hangat menjadi pembicaraan. Bahkan kian panas saja setelah dibuat narasi bahkan provokasi. Nah, narasi yang dibangun sekarang malah mengaburkan dari konteks yang sebenarnya, bahwa keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan lebih karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih cukup tinggi. Artinya pemerintah ingin melindungi calon jemaah haji, keselamatan mereka lebih diutamakan, dan juga sudah mendapat persetujuan DPR tahun 2020 saat era Menteri Fakhrul Razi juga meniadakan pemberangkatan haji. Begitu pula tahun 2021 Menteri Yakut Khalil Qomas memperlakukan hal yang sama. Tentu sudah berdasarkan kalkulasi yang matang. Saya sendiri sebelumnya sudah menulis soal haji yang dipelintir kemana-mana ini di judul soal haji, kenapa kadrun yang bahlul, era Fakhrul diam, era Gus Yakut ribut. Jika semula narasi yang berusaha dibangun lebih menyalahkan Menak yang dikatakan tidak becus, tidak mampu bahkan sampai jadi trending topik di Twitter dengan tagar Menak Anfaidah yang lucu juga membawa-bawa soal latar belakang pendidikan Menak segala. Kini narasi yang dibangun lebih liar lagi, yaitu menuduh pembatalan haji karena uang dipakai oleh pemerintah. Bagi saya, ini sudah jelas provokasi kepada umat, membolak-balikan hati umat manusia. Dan kiranya manusia semacam ini tidak paham mekanisme atau sebetulnya paham tapi memang sengaja menari-nari agar negeri selalu saling mencurigai. Seperti salah satunya seorang ulama yang bernama Somad atau lebih dikenal Ustadz Abdul Somad atau UAS. Berikut ini informasi yang dapat kita baca di bawah ini. Beredar kembali video Ustadz Abdul Somad atau UAS di media sosial usai diunggah oleh akun Facebook bernama Alfi Al-Baihaqi pada Minggu 6 Juni 2021. Karena itu video tersebut menjadi pembicaraan publik sebab saat ini situasi tanah air cukup panas lantaran calon jemaah haji 2021 tidak bisa berangkat dan dana haji turut dipersoalkan. Dalam video tersebut UAS tampak membicarakan dana haji yang menurutnya digunakan pemerintah dan membuat umat Islam mengamuk. Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, ujar dalam video tersebut. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan investasi, sambung UAS. Jika benar, membaca dari unggahan video dan lontaran kalimat Somad ini, bagi yang berakal sehat tentu hanya bisa tergelak. Tak habis pikir bagaimana seorang ustadz yang konon diidolakan oleh jutaan umat ini begitu dangkal cara berpikirnya. Mekanismenya tidak semudah itu, kalau daya tangkapnya hanya segitu, tak ubahnya dana atau duit para jamaah seolah dikelola macam di rumah tangga saja, tinggal dialihkan tanpa adanya mekanisme. Dari dana haji masyarakat yang telah dikelola pemerintah melalui perbankan memang betul salah satunya untuk diputar kembali agar tidak mengendap. Tapi bukan berarti dibatalkannya pemberangkatan haji, bukan karena duit tak ada atau digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur. Ini sudah jelas bahlul tingkat dewa, Somad hanya memprovokasi umat. Analoginya sederhana saja, saat kita nabung taruh kata 1 juta di bank, maka oleh bank uang kita tanpa sepengetahuan akan diputar bank dalam bentuk kredit ke masyarakat. Tapi saat kita butuh dan mengambil uang tersebut sudah pasti ada. Jadi tak ubahnya dana haji tersebut. Jadi bukan dinarasikan duit tidak ada atau dipakai pemerintah, lalu pemerintah ambil opsi gila batalkan haji. Entah mau sampai pemahaman macam Somad ini akan enyah dari muka bumi Indonesia tercinta. Memang nampak menjadi hero buat umat, seolah berbicara atas umat, tapi cenderung ngawur. Jatuhnya Somad selain memprovokasi juga telah memfitnah Amirul Mukminin. Tidak mempercayai Amirul Mukminin yang dipilih sebagian besar pilihan rakyat itu artinya juga dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi tak hanya Somad dan pengikutnya saja yang boleh dan berhak bicara soal akhirat atas tuduhan dan prasangkanya yang super ngawur tersebut. Tapi sebaliknya mereka pun juga berhak menerima akibatnya jika faktanya tidak terbukti. Seperti yang disampaikan Somad di dalam videonya yang beredar, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT, ujar UAS. Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden. Jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Tugasnya, bagiku ulama itu berdiri di tengah, menjadi pribadi yang menyejukkan kondisi, bukan sebaliknya menjadi pintu bagi pihak lain untuk saling membenci. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Lelucon segar, Anies dinilai dapat lanjutkan program unggulan Jokowi, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Ada yang kenal dengan mantan anggota DPRD DKI Jakarta bernama Ashraf Ali? Saya tidak kenal dan juga tidak mau kenal dan tidak mau cari tahu. Bukan itu yang mau dibahas sih. Baru-baru ini dia berikan pendapatnya soal Anies Baswedan. Menurutnya, jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Anies dinilai akan melanjutkan program-program unggulan yang telah dibuat Presiden Jokowi, terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil. Kalau program Jokowi yang bagus-bagus ya harus dilanjutkan. Kalau perlu disempurnakan atau ditambah, kata Ashraf. Dengan demikian, pembangunan yang sudah dikerjakan Jokowi selama 10 tahun tidak terputus di tengah jalan. Kalau Republik Indonesia dipimpin, kecuali dikhawatirkan Indonesia bakal berantakan lagi, katanya lagi. Mau ketawa takut dosa dan sakit perut, kok bisa memuji Anies sampai segitunya, padahal jelas-jelas Anies adalah kebalikan dari apa yang diucapkan orang ini. Melanjutkan program unggulan Jokowi, saya sungguh mau ketawa nih. Sebagai perbandingan dan juga bukti nyata, kita lihat program kerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah dia melanjutkan program unggulan Ahok? Ahok kerjakan normalisasi sungai hingga mencapai hampir 50%, sedangkan Anies cari sensasi basi dengan program naturalisasi sungai, tapi tidak jelas sampai sekarang. Dan normalisasi sungai pun terhambat, progres lambat sekali seperti jalannya siput hamil anak kembar 7. Ahok lanjutkan reklamasi, sedangkan Anies dengan gaya bak pahlawan menghentikannya, padahal itu sangat penting. Ahok membuka Balai Kota DKI Jakarta agar warga bisa datang ke sana dan mengadukan masalahnya. Ini sangat keren loh. Masalah cepat diselesaikan, tapi begitu Anies menjabat, Balai Kota pun tertutup rapat. Warga mau adukan masalah, good luck aja. Ahok melakukan relokasi di mana warga yang menempati lahan negara dipindahkan ke rusun. Tapi Anies tampil bak pahlawan yang melindungi rakyat kecil. Bahkan dia seolah ingin mengatakan kalau penggusuran harus dihentikan. Mulia sekali kan? Mau nangis rasanya ketemu pemimpin yang sangat amanah seperti ini. Hehehe. Ahok membangun banyak rumah susun untuk merelokasi warga yang menempati lahan tidak semestinya. Mereka dipindahkan ke tempat yang lebih layak, dapat berbagai fasilitas gratis. Sedangkan Anies, kalau tidak salah, menyetop program ini. Anggaran pun tidak ada. Dan jangan salah, era Anies ada penggusuran juga loh. Silakan googling sendiri datanya. Jadi kalau mereka digusur lantas gimana? Gak tahu deh. Coba tanya aja pada rumput yang berjoget TikTok. Bahkan dia juga berusaha mati-matian soal rumah DP 0 rupiah. Intinya Anies berusaha tampil beda. Yang penting beda, tidak peduli meski kadang harus memberikan janji muluk semanis gula dan seindah surga. Seiring berjalannya waktu, terlihat kalau Anies memang tidak ada niat untuk melanjutkan program gubernur sebelumnya. Lihat saja normalisasi sungai. Sangat jelas sekali keras kepalanya Anies. Ego pribadi dijadikan ajang politisasi yang pada akhirnya merugikan rakyat Jakarta. Dia seolah tidak ingin melanjutkan program sebelumnya, mungkin khawatir nanti akan dinilai bukan gagasan aslinya. Maklum, Anies agak doyan penghargaan. Jadi di mana logikanya Anies pantas jadi pemimpin Republik Indonesia dan bisa melanjutkan program unggulan Jokowi? Lawakan macam apa ini? Ashraf juga mengaku optimistis jika dipimpin Anies, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa cemerlang lagi. Kuncinya ada pemilihan tim ekonomi yang mumpuni, kata Ashraf. Lihat tuh, OKOC, slogannya luar biasa fantastis. Dimodalin, disediain tempat usaha, dicarikan pembeli. Hasilnya adalah lawakan yang sangat lucu mengocok perut. Katanya bisa membangkitkan ekonomi, nyatanya gagal total tuh. Bagi saya, memuji Anies dengan logika ngawur seperti ini adalah sebuah lelucon yang garing. Saya malah tidak bisa bayangkan kalau Anies sampai memimpin Republik Indonesia. Sungguh tak terbayang gimana kacaunya pemerintahan nanti. Di DKI aja banyak yang tidak beres, takutnya malah banyak proyek mangkrak atau berjalan lambat. Dan kemudian Anies memakai kekuatan kata-kata indah agar semuanya bisa dimaklumi. Yang ada malah terjadi pemborosan anggaran dalam skala yang jauh lebih spektakuler. Untuk sekelas Jakarta saja bisa kebobolan lem Aibon. Status Formula E yang habiskan ratusan miliar pun tidak begitu jelas. TGUPP jumlah anggotanya fantastis. Gaji gede dari APBD tapi kerjanya entah apa. Apalagi, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Grace pamit, sampai jumpa.